Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu Wiratni dan juga terima kasih juga kepada Mbak Tika ya yang telah memfasilitasi, juga kepada teman-teman S3 atas atensinya. Ini angkatan 2021 semua aja Bu. Halo, terdengar belum ya suaranya? Halo? Terdengar. Oh ya, oh ya, baik. Di sini saya akan mencoba sharing ya. Kemarin beberapa waktu lalu itu saya diminta untuk memberikan share sedikit tentang pengalaman menempuh doktoral di Teknik Kimia UGM ya. Sebenarnya saya yakin banyak alumni ataupun mahasiswa yang lebih bagus atau berkompeten ya, misalnya dalam menembus jurnal dan sebagainya gitu ya. Namun kemarin mungkin saya diminta untuk mengisi sharing ini karena saya lintas bidang ilmu ya. Saya dari Fakultas Teknologi Pertanian seperti tadi sudah disampaikan Bu Wiratni ya saat perkenalan. Sehingga mungkin perjalanan saya sedikit atau lebih banyak berbeda dari teman-teman ya yang dari S1 dan S2 itu sudah dari teknik kimia gitu. Nah, baik, saya akan mencoba perjalanan saya dalam adaptasi ya. Ini saya awali semuanya dari upaya saya untuk melakukan peningkatan diri ya. Tentu saja kita sebagai manusia kan harus selalu melakukan peningkatan diri terus gitu ya. Ibarat harus menaiki tangga ya. Semua ingin menaiki tangganya masing-masing. Nah, semua ini tentu saja sudah saya dasarkan pada beberapa pertimbangan, diantaranya dari pertimbangan internal ya, karena ingin mencari ilmu, karena ketertarikan saya kepada bidang ilmu teknik kimia yang menurut saya dapat menambah kompetensi kami ya, yang akan mulai memasuki ke food engineering ya, yang bergelut di situ dan juga masuk ke kelas yang klaster teknik gitu ya. Jadi harus ada pengembangan fundamental di bidang engineering-nya lebih kuat. Oleh karena itu kami memilih untuk menempuh doktoral itu di teknik kimia sekaligus untuk pengembangan diri. Demikian pula karena faktor eksternal misalnya dari institusi ya, kita kan sebagai pendidik harus menempuh studi lanjut dan juga dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan seperti keluarga dan sebagainya ya. Harus sekolah tapi juga harus mungkin ada orang tua yang harus dirawat, kemudian ada alasan ada keluarga, anak-anak dan sebagainya itu. Nah, akhirnya saat itu bulatlah keputusan saya untuk masuk ke prodi S3 Teknik Kimia gitu ya. Tentu saja dengan banyak pertimbangan dan juga sudah istikharah dan sebagainya. Nah, sama dengan rekan-rekan semua gitu ya. Ketika kita masuk ke sekolah doktoral itu ya, banyak yang bilang bahwa kita itu beranjak dari zona nyaman gitu ya. Awalnya mungkin kita sudah nyaman dengan rutinitas kita mengajar ataupun bekerja sama dengan banyak rekanan dan sebagainya. Terus kita memulai satu kehidupan baru di mana kita itu menjadi mahasiswa lagi seperti S2, S3 saat masuk awal dulu. Nah, tapi kondisinya berbeda ya seperti yang disampaikan Bu Ita tadi. Kalau S1, S2 itu kita mungkin masuk itu masih kondisinya masih segar gitu ya. Kalau S3 itu ternyata fungsi umur itu sangat kita rasakan ya, karena begitu masuk ke usia 40 tahun ke atas itu kok saya merasakan speed berpikir yang mulai menurun, konsentrasi menurun, terus daya ingat menurun, kesehatan juga sudah mulai banyak-banyak gangguan gitu ya, untuk mau bergadang juga sudah tidak mesti kuat. Nah itu. Jadi untuk S3 ini memang bahkan ada yang bilang kayak cari masalah gitu ya, tapi ya gimana, memang kita kan harus menjalani itu semua gitu. Nah akhirnya ya mau tidak mau kita harus menempuh bagaimana caranya berstrategi agar ini bisa berjalan dengan lancar. Maka bulatlah tekad untuk masuk ke prodi S3 Teknik Kimia UGM ya, bismillah gitu. Nah kemudian ketika masuk tentu saja ini supaya supaya kita santai ya, ini saya menggambarkan diri saya sebagai burung pelikan boleh nggih. Nah saat itu
kita kan ketemu ya, entah dengan kakak kelas, dengan teman-teman gitu ya. Nah, kadang muncul joke gitu ya, muncul joke bahwa ketika masuk ke S3 ya, S3 itu kita ibarat masuk ke samudra gitu ya, atau kita berada di tengah samudra, terus kemudian kita di situ harus eksis. Nah, kita berusaha harus bergerak, entah itu bergerak bagaimana gayanya gitu ya, yang penting bergerak agar tidak tenggelam gitu ya. Nah, kita tidak tahu apakah kita itu bergerak menepi ke arah yang benar atau kita tetap jalan di tempat begitu saja. Nah, seperti itu ya. Dulu saya mendapatkan bayangan dari kakak kelas itu seperti itu. Jadi wow, kayaknya berat sekali ya gitu ya. Saat itu sempat jadi galau juga. Benar nggak ya bisa melampaui ini semua gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kan ini sebuah perjuangan yang harus dimulai gitu ya. Harapannya kita mendapatkan titik akhir ya lulus ya. Pas awal itu belum kelihatan ujungnya di mana gitu ya. Di tengah-tengah juga belum tentu kelihatan ujungnya di mana. Tapi semua harus berjalan terus gitu ya. Nah, terus di samping itu saya mungkin yang dulu S1 S2-nya kan bukan dari teknik kimia ya, karena lintas bidang ilmu, saya seperti merasa mengalami pengalaman yang luar biasa karena saya harus beradaptasi ya. Ibarat saya itu tidak bisa menyelam awalnya, saya harus menyelam mencari fundamentalnya gitu, atau saya harus terbang gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kalau pengalaman ketika kita itu lintas bidang ilmu. Tapi bagaimanapun juga saya yakin bahwa semua kemampuan itu harus saya bawa pulang nanti ketika saya kembali ke institusi gitu. Nah, jadi ketika ekspresi awal tentu saja lumayan ya. Jadi harus adaptasi dengan materi kuliah yang lumayan banyak gitu ya. Tapi dulu alhamdulillahnya kan belum pandemi gitu. Jadi saya masih bisa mengcopy buku-buku yang ada di copy center ya saat itu saya copy semua gitu ya. Harapannya bisa saya baca, bisa saya pelajari. Walaupun belum tentu semuanya sudah saya pelajari sampai sekarang ya, karena waktunya kan juga singkat gitu. Nah, kemudian ada juga perasaan saat itu takut gagal, tapi ternyata tidak hanya yang dari lintas bidang ilmu, bahkan yang dari sama-sama teknik kimia pun, tapi mungkin bukan dari UGM ya, karena begitu masuk ke UGM merasakan fundamental sekali gitu ya. Nah, saat itu juga yang takut gagal tidak hanya 1-2 gitu ya, dan kami sempat kumpul bersama saat itu, ya galau bersama gitu ya, tapi harus saling menyemangati. Akhirnya kami saling menguatkan tekad ya, menguatkan tekad harus mengatur strategi dan rencana supaya kami tetap maju gitu, dan harus berusaha menenangkan diri, bagaimana caranya positive thinking, nah dan terutama menguatkan doa gitu ya agar semua bisa berjalan dengan baik. Nah itu jadi ternyata ya semua itu masuk program doktoral itu dengan bayangan yang macam-macam gitu ya itu. Nah saat itu ketika muncul rasa mungkin kurang pede atau kurang yakin ya, saya berpikir seperti ketika saya memberikan success skill ke anak S1 ya saat itu. Jadi saya men-share bahwa masing-masing individu itu pasti memiliki potensi gitu ya. Sejak dilahirkan itu pasti memiliki potensi, hanya saja nanti potensi itu akan terasah dengan sendirinya oleh keluarga, ataupun oleh lingkungan, oleh sekolah. Nah, itu yang akan menjadikan potensi yang muncul di permukaan. Ada yang mungkin akhirnya berkarir di bidang hukum ya, karena yang terasah di bidang hukumnya, ada yang di bidang engineering, ada yang di bidang kedokteran, ada yang di bidang teknologi pertanian, dan semuanya itu tergantung bagaimana lingkungan sekolah itu memoles dan memunculkan itu. Dan saya berpikir bahwa setiap orang itu memiliki keunikan, pasti memiliki potensi, pasti bermanfaat karena diciptakan pasti bermanfaat. Kemudian dan pasti semua itu berpotensi untuk sukses. Nah inilah yang mungkin nggak perlu minder gitu ya, nggak perlu minder, nggak perlu merasa berbeda. Jadi semua itu pasti ada sisi-sisi yang saling melengkapi gitu. Nah dan saya juga memahami bahwa program doktoral itu adalah tempat kami untuk menggali kapabilitas, menumbuhkan potensi-potensi yang mungkin terpendam, kurang terasah gitu ya, sebisa mungkin itu dipoles supaya bisa memunculkan satu hal-hal positif baru
yang nanti akan menjadikan polesan bagi kita gitu ya. Jadi kita harus berusaha menghilangkan semua frame negatif yang ada. Maka kita berusaha fokus ke capaian. Nah, dilihat capaiannya itu yang diinginkan apa sih gitu. Oh iya, kita harus publish jurnal minimal 1 gitu ya. Oh berarti capaiannya harus ada data, ada analisa, ada jurnal. Nah, keinginan awal saat itu ingin lulus tepat waktu, ingin memenuhi capaian, dan juga ingin menghasilkan produk yang bermanfaat. Jadi saat itu doanya adalah bisa menghasilkan produk yang bermanfaat. Nah, strateginya bagaimana gitu ya? Ada beberapa hal yang bisa kita tempuh gitu ya. Yang pertama itu adalah dalam hal pemilihan judul. Saat itu tim promotor ataupun Kaprodi juga mengarahkan jangan memilih judul yang mungkin sulit untuk dicapai, baik dari sisi alat, dari sisi bahan baku gitu ya. Upayakan yang available. Nah, karena mungkin ada pengalaman di angkatan sebelumnya itu yang alatnya agak riskan dengan keamanan gitu ya. Jadi itu menjadi kendala. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan. Terus kemudian dari sisi kebaharuan sebaiknya dari awal juga diyakinkan karena itu akan ditanya ketika kita itu kelayakan dan juga ketika upload jurnal ya, submit jurnal itu pasti itu yang menjadi titik berat dari pertanyaan reviewer. Nah, kemudian setelah itu menyusun rencana time schedule ya, ini selalu diarahkan oleh Kaprodi dan juga oleh pembimbing ya, bagaimana menyusun time schedule. Nah, urutannya adalah dari penyusunan proposal, ujian komprehensif, kemudian mulai pengambilan data, SEMHAS 1, SEMHAS 2. Nah, ini selalu akan diingatkan. Nah, saya bersyukur sekali di teknik kimia itu reminder-remindernya itu kuat ya, kuat. Jadi kita itu tidak bakalan terlena karena kepusingan kita, kegalauan kita. Jadi ada masa-masa di mana kita itu seperti dipaksa untuk ayo segera masuk tahap ini, segera masuk tahap ini. Nah, itu saya sangat bersyukur sekali dan ini saya kira efektif ya untuk membuat mahasiswa itu bisa tepat waktu dan pede untuk melangkah lebih lanjut. Nah, di sini ada satu hal yang mungkin agak saya tekankan itu kalau bisa sudah ada data, mungkin dicoba untuk publikasi yang jurnal wajib dulu. Nah, kalau jurnal wajib 1 buah itu sudah tercapai, itu rasanya sudah lega sekali. Sehingga untuk melangkah selanjutnya menuju penulisan disertasi, kemudian nanti menambah publikasi, tidak masalah di belakang. Tapi ketika 1 itu sudah terpegang, itu perasaannya sudah berbeda dengan ketika belum ada. Nah, kemudian kelayakan dan ujian. Nah, di sini saya memahami bahwa interaksi antara mahasiswa dan promotor itu sangat dominan dan juga dari Kaprodi S3. Nah, Kaprodi S3 yang selalu memberikan reminder, terus kemudian koordinasi antara mahasiswa dan promotor yang bagus itu akan membuat step-step itu berjalan dengan cepat gitu. Nah, di samping itu saya juga memahami bahwa semua sistem yang di sini itu sudah dibuat untuk mendukung dari kadepnya, dari dekan, rektor yang memberikan hibah-hibah ya. Misalnya kemarin saya itu mengikuti hibah doktor dan juga hibah RTA itu sangat membantu. Nah, sangat membantu mahasiswa untuk bisa mengakses pendanaan untuk riset ataupun untuk publikasi. Maka di sini pelibatan hibah itu perlu dipertimbangkan. Walaupun memang ketika mengikuti hibah itu banyak hal yang harus kita lakukan karena membuat proposal, harus membuat laporan kemajuan, laporan akhir, output seperti jurnal, laporan, tapi kan semua itu inline. Jadi saya pikir itu mendukung kita agar bisa lebih cepat melampaui semua ini. Nah, kadangkala seperti yang diceritakan Bu Ita tadi, banyak cerita-cerita berat tentang PhD ya. Ada yang bilang itu permanen head damage, itu guyonan itu. Nah, terus ada juga yang cerita tentang kasus-kasus masalah ya di PhD dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang kadang-kadang itu muncul ketika kita ketemu gitu ya. Tapi jadikan itu jokes saja, tapi tidak boleh mempengaruhi semangat kita. Nah, di samping itu kadang-kala kita juga memiliki sifat yang perfeksionis, kurang fokus ya, kadang-kadang low motivation, kadang-kadang merasa gagal ya dalam mengambil data,
dalam mengirim ke jurnal itu kadang-kadang kita merasa oh, kok gagal sih gitu ya, terus jenuh gitu ya. Jadi ini perasaan-perasaan yang selalu menghantui ya, apalagi ketika pandemi ya. Ketika pandemi itu perasaan yang saya rasakan dulu sangat galau sekali karena kita tidak bisa bertemu dengan teman, tidak bisa mengambil data, bahkan bahan-bahan baku itu rusak, busuk harus dibuang, sementara untuk mencari itu belum tentu dapat lagi gitu. Nah, kemudian tidak bisa konsultasi dengan promotor secara langsung ya, karena semua harus adaptasi. Jadi mungkin hanya dengan WA dan waktunya juga pasti tidak seperti kalau kita bertemu langsung gitu ya. Jadi saat itu memang galau tingkat tinggi itu kami rasakan ketika pandemi awal ya. Jadi bahkan muncul perasaan ini bisa selesai apa tidak gitu ya, karena melihat teman-teman juga ada yang berjatuhan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas kita harus selalu menjaga stabilitas semangat untuk bisa survive. Kita kembalikan ke niat semula. Dulu kita masuk dengan motivasi dan tekad awal yang kuat. Nah, terus kemudian kita juga harus meluangkan untuk selalu berkonsultasi ya, baik dengan pembimbing, dengan rekan-rekan, dengan kaprodi, dengan dosen-dosen dan sebagainya untuk mencari solusi. Ataupun dengan pihak luar tadi seperti Bu Ita sampaikan, saya juga sempat ini ya mencari solusi itu sampai ke BPOM dan sebagainya. Kemudian kita harus belajar juga untuk selalu menyukai riset kita, hal-hal yang kita kerjakan ya. Ini pesan dari promotor. Kalau kamu ingin selesai atau berhasil dalam melakukan sesuatu, maka kita harus bersikap seperti anak kecil yang suka memainkan mainannya. Maka berusaha untuk menyukai apa yang kita kerjakan. Terus kemudian motivasi antar teman itu sangat penting. Jadi saya merasakan bahwa rekan-rekan di teknik kimia ini baik seangkatan ataupun dengan beda angkatan itu sangat bagus ya. Jadi saling memotivasi, saling berkontribusi. Terutama kalau kita ngobrol ya, kalau kita diam saja juga itu nggak akan muncul gitu ya. Tapi ketika kita sering menyapa teman, menyapa mungkin entah kakak angkatan, adik angkatan, itu semua akan memberikan semangat untuk kita gitu ya. Dan saya bersyukur teknik kimia itu saling mensupport gitu. Nah, kemudian kita selalu harus berprogres, fokus ya, dan juga menjaga kesehatan. Dan yang terpenting yang kemarin saya rasakan itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan ya. Jadi ketika saya merasa galau gitu ya, saya curhatnya ya ketika sholat dan sebagainya itu meluruskan niat lagi gitu ya, bahwa semua itu kan niatnya untuk ibadah, semua dilakukan karena saya diberi amanah untuk melanjutkan tugas belajar. Jadi ketika kita diberi amanah pasti kita akan diberi kekuatan dan solusi gitu ya. Jadi ya sudah jalani saja dan kita tidak perlu selalu berpikir perfeksionis bahwa semua itu berusaha mencari kebenaran, tetapi kebenaran sendiri itu adalah hal yang dicari. Maka kita tidak perlu sangat profesionis yang kadang-kadang itu membuat kita tuh jadi takut untuk mengumpulkan, takut untuk maju, takut untuk mengirim. Kadang-kadang itu sering kalau tidak di manage ya. Gitu. Terus kemudian untuk memperlancar pelaksanaan program tersebut itu kita bisa mengandalkan dari interest ya, karena memang kita tertarik pada risetnya, tertarik untuk publikasi menaikkan H-index gitu. Terus kemudian dari arahan dari tim promotor, dari kaprodi atau dari program hibah dan beasiswa. Nah, kita juga bisa merasakan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah pelaksanaan tugas, walaupun kadangkala juga muncul perasaan terpaksa gitu ya, tapi dua hal itu kan sesuatu yang sama-sama memotivasi. Nah, sedangkan saya merasakan bahwa motivasi itu biasanya muncul ketika kita mengalami keterhimpitan. Misalnya kita dibenamkan di air ya, kemudian kita berusaha sekuat tenaga untuk bangun ya, untuk bernafas. Nah, itulah motivasi muncul. Maka strategi yang kemarin agak saya gunakan itu adalah membuat diri saya itu tertekan atau termotivasi, yaitu dengan mengikuti hibah ya. Saat itu memang agak nekat ya, saya mengambil hibah doktor dan juga RTA gitu ya. Tetapi itu adalah cara untuk membuat saya itu agar terus berprogres. Karena kalau tidak ada tekanan deadline, kemungkinan akan lebih longgar gitu ya saya menjalaninya. Karena di situ kan harus ada output jurnal, proceeding, laporan. Nah, itu semua output dari S3. Jadi sekaligus saya membuat diri saya agar cepat untuk melakukan output-output itu gitu ya. Itu. Nah,
Kemudian untuk manajemen riset, kemarin kita bisa dibantu dengan mahasiswa S1 dan S2 ya. Saat itu saya mendapatkan tawaran dengan cara memberikan presentasi singkat dulu siapa yang akan bergabung dengan mahasiswa S1 dan mahasiswa S2. Nah, untuk mahasiswa S1 kemarin saya dapat 2 orang kebetulan ya. Dan karena laporannya itu laporan penelitian biasa, tidak ada output untuk publikasi. Jadi kita bisa sharing ya untuk pengambilan datanya kita bisa saling membersamai gitu ya. Tapi untuk S2 saya tidak berani karena S2 kan harus output juga jurnal dan proceeding ya, sehingga judulnya saya bedakan. Jadi mereka saya beri purifikasi gitu ya, sementara saya tidak mengambil itu. Jadi tujuan saya itu hanya untuk menuntaskan tujuan umum dari program, kemudian rekan diskusi, sharing pendanaan, dan juga mendapatkan publikasi tambahan gitu ya. Jadi untuk data terpisah gitu ya. Kalau untuk yang S2. Nah di sini kita walaupun ada satu tim riset, kita juga ada semacam konsekuensi ya. Kita harus melakukan diskusi rutin, terus kemudian mengarahkan metode-metode agar bersesuaian. Yang kadang-kadang ritmenya itu tidak sama. Jadi saya sudah selesai, S2-nya baru mulai gitu ya. Ya itu semua ada plus minusnya, tapi alhamdulillah itu cukup membantu menyemangati ya ketika kita sedang down, terus ada yang S2 bertanya, kita jadi semangat lagi gitu. Nah seperti itu yang kemarin saya rasakan. Nah, baik untuk komunikasi dengan promotor ini mungkin bagaimana caranya ya, kita akan selalu menjalin komunikasi itu dengan cara rutin ya, rutin terus kemudian menyiapkan rencana komunikasi terlebih dahulu, bisa dengan PowerPoint ataupun dengan laporan dan sebagainya ya. Kalau Mbak Ita itu rajin sekali selalu membuat PowerPoint sebelum konsultasi ya, sehingga pas Semhas itu sudah siap PowerPoint-nya. Kalau saya kadang-kadang hanya berupa laporan lah, gambar lah, atau cerita apa gitu. Nah, kita harus selalu membuat link komunikasi dengan promotor ya, jangan sampai tidak. Nah, itu macam-macam caranya, masing-masing promotor punya style tersendiri, ada yang pertemuan rutin, ada yang melalui, kalau saya dengan melalui program hibah itu saya jadi rutin berkomunikasi karena selalu ada hal yang harus dikumpul, hal yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi itu cara saya untuk menjalin komunikasi dengan rutin gitu. Nah, kemudian ketika diskusi itu kita buat satu topik-topik yang menarik gitu ya untuk dipecahkan bersama. Kemudian kita bisa juga menyampaikan secara rutin capaian-capaian kita, misalnya dapat data apa, dapat perkembangan alat seperti apa, kemudian analisa datanya seperti apa, capaian publikasinya sudah sampai mana. Ini membuat kita itu sering ketemu gitu ya. Nah, itu dengan cara yang asertif, komunikatif, semangat dan respectful. Nah, untuk publikasi kemarin itu memang saya lebih terpush karena ikut hibah tadi ya. Jadi memang kadangkala mungkin kita yang memahami diri kita sendiri ya. Mungkin saya lebih melakukan sesuatu dengan cepat jika banyak dorongan gitu ya. Dorongan itu macam-macam, bisa karena syarat kelulusan, bisa karena hibah ya. Saat itu karena PDD itu mengharuskan satu jurnal dan satu proceeding dalam waktu 1 tahun. Nah itu saya ikut 2 tahun. 2 multi year 2 tahun, berarti untuk PDD harus ada 4 paper. Kemudian kebetulan saya juga ikut RTA ya, RTA itu syaratnya harus accepted di bulan November kalau nggak Desember gitu. Nah, berarti saya harus mempercepat juga mendapatkan jurnal itu gitu ya. Kalau misalnya memilih jurnal yang Q3 sama Q4 harus 2 buah paper, 2 buah jurnal. Maka saya, wah ini tambah berat ini, maka saya ambil harus bisa masuk yang Q1 atau Q2 supaya bisa 1 jurnal saja. Memang saat itu sangat pressure ya, saya mengalami ya berat sekali juga ya, sampai ya jerawatan dan sebagainya gitu. Tapi step-step itulah yang walaupun pressure itu membuat jadi harus bisa gitu. Jadi ketika habis taken kontrak, kebutuhan data itu harus terpenuhi, maka itu mempressure saya untuk mengambil data itu lebih cepat. Nah, seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan data, kita bisa mengumpulkan referensi-referensi yang terkait, yang mirip ya, nanti bisa jadi inspirasi kita untuk penulis. Jadi kita planning dulu judul-judulnya akan apa gitu ya. Ada beberapa judul, isinya nanti bagaimana. Terus kemudian kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan jurnal ya,
banyak ya yang dilakukan, yang diberikan di UGM ini banyak sekali. Dari Perpus itu rutin ya, ada pelatihan macam-macam, ada Mendeley, ada Zotero, ada predatory jurnal, kemudian ada penulisan, ada bagaimana mensubmit, bagaimana menembus jurnal Q1. Selain dari UGM, selain dari fakultas, dari Perpus juga ada di universitas lain. Itu kadang saya juga ikut ya, karena saat itu saya memang untuk pengalaman jurnal juga belum banyak. Jadi semua saya awali dari kemarin itu. Nah, kemudian setelah mengikuti pelatihan-pelatihan itu, maka kita bisa mulai memilih publikasi kita akan kita tujukan kemana. Ada beberapa pilihan, jurnal ataupun Bu Devi, maaf Bu proceeding ya. Devi, kayaknya Oke, share screen-nya ini ya, macet mungkin Bu bermasalah. ya. Coba diulang share screen-nya Bu. Oh Saya nggak ya, tahu kalau di yang lain ya, kalau di saya hilang ya. oh nggih. Oh iya ini kayaknya, oh nggih. Kayaknya dari tadi kok agak trouble. Ini sampun Bu. Kalau di tempat saya belum ya, kalau di yang lain udah kelihatan Masih belum ya? belum saya juga, Bu. Oh, Belum Ini ya? keluarnya Bisa ya? manajemen riset. Oh, nggak next ya. Sebentar. Kok bisa ya? Sebentar. Di stop sharing dulu Bu, terus diulang. Oh ini. iya ya, betul J. J, saya share screen ulang. Ini sampun? Di tempat saya sudah. Sekarang tips publikasi dan kiat Sudah. menembus Oh iya. proceeding. Oke. Ya, nah ini jadi tadi sampai mana ya, mengikuti berbagai pelatihan ya, karena memang saat itu masih minim juga pengalaman tentang pelatihan jurnal, membuat jurnal, maka saya memperbanyak pelatihan dimanapun ada itu saya ikuti. Nah setelah itu kita mau memilih publikasi kemana gitu, apakah ke jurnal ataupun melalui proceeding ya, karena kalau outputnya kan proceeding juga diminta gitu ya kalau di hibah doktor itu. Jadi saya mengambil dua arah, jurnal maupun proceeding. Nah, ketika proceeding kita juga masih bisa memilih karena kita bisa melihat flyernya nanti apakah ke proceeding AIP, IOP, apakah ke book series, apakah ke jurnal spesialis isu. Masing-masing itu memiliki style sendiri-sendiri ya. Mungkin kalau book series sama jurnal spesialis isu itu relatif lebih lama gitu ya, karena harus ada beberapa step tambahan seperti pengiriman ulang dan sebagainya. Namun semua itu kita pilih berdasarkan target dan kemantapan kita. Kita akan melihat apa. Kadang-kala kan kalau spesialis isu dan book series itu ada key-nya, tapi kalau proceeding kan tidak ada key-nya gitu. Nah, kemudian kita juga bisa memilih jurnal. Jurnal itu saya lihat semua yang possible mana. Jurnalnya saya daftar gitu ya. Kita buka-buka yang memungkinkan mana ya, baik dari Elsevier ataupun dari Springer ataupun apa itu cukup lama waktu saya untuk men-sharing, saya bikin Excel itu ya, semua saya bandingkan gitu. Kemudian setelah mantap mau memilih kemana. Nah, untuk jurnal kita bisa memilih yang berbayar ataupun yang gratis. Untuk yang berbayar itu biasanya dia menawarkan profesionalisme yang lebih tinggi ya. Jadi waktunya itu cepat, untuk mereview itu cepat. Tapi bukan berarti itu mudah juga, karena saya mencoba dulu yang pertama itu karena hibah RTA kan menuntut harus cepat gitu ya, harus cepat, November harus accepted, sementara bulannya sudah Oktober. Nah kan nggak mungkin saya bermain-main dengan ditolak dan macam-macam ya, walaupun akhirnya saya coba masuk ke MDPI ternyata juga ditolak. Jadi tidak berarti ketika kita berbayar untuk open access seperti di Helion itu ya, itu terus mesti mudah diterima tuh belum tentu juga gitu ya, karena potensi penolakan itu juga tinggi, reviewernya juga ketat gitu ya. Nah itu terus kemudian ketika sudah mendapatkan publikasi yang pertama yang wajib itu kan hatinya sudah tenang gitu. Nah untuk tahun kedua kita sudah mulai bisa menata itu. Nah kemudian ditantang oleh promotor gitu ya, yang untuk tahun kedua cari ya yang gratis gitu ya. Nah akhirnya saat itu saya memilih-milih lagi itu yang Elsevier saya bukai semua gitu, dan akhirnya jatuh pada dua pilihan ya saat itu. Dan ya tapi juga sama perjalanannya pakai ditolak, harus mengganti, memformat ulang, dikirim lagi gitu ya. Dan itu semua pekerjaan yang ya sebenarnya kalau dirasakan ya berat gitu ya. Ketika ditolak pertama kali itu
sempat nangis seharian saya. Seharian nangis, sebulan itu tidak ada semangat gitu ya, membangkitkan semangatnya itu butuh waktu sebulan baru bangkit lagi gitu. Nah seperti itu ya, ketika pengalaman pertama kali ditolak reviewer itu benar-benar sakit hati gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa, tapi memang semuanya itu memang harus melampaui itu gitu ya. Dan itu pelajaran yang sangat berharga. Nah kemudian yang selanjutnya sudah mulai menganalisis jurnal. Jadi sudah bisa, oh berarti kita harus memilih-pilih jurnalnya dulu, skopnya dipaskan, indeksnya sesuai keinginan kita atau tidak. Kita lihat waktu prosesnya, apakah jurnal itu, ada jurnal yang memproses itu lama, jadi seperti digantung gitu ada. Ada yang memproses cepat tapi menolaknya cepat gitu. Jadi masing-masing jurnal itu memiliki kekhasan tersendiri, itu kita pelajari gitu. Nah kemudian setelah itu kita juga melihat panduannya. Kadang-kadang ada jurnal yang panduannya itu sulit gitu ya, harus pakai latex dan sebagainya gitu ya. Sementara kita mungkin nggak terbiasa. Ambil saja yang kita available gitu ya. Pilih jurnal-jurnal yang available menurut kita itu nyaman untuk kita masuki gitu. Terus kemudian dalam hal memilih reviewer, terus kita juga berusaha memahami konsumen jurnalnya itu seperti apa, apakah cocok dengan kita atau tidak gitu ya. Nah, kemudian mulailah menulis jurnal ya. Ketika menulis jurnal itu ya memang harus tekun ya, semua yang terbersit di kepala segera ditulis gitu ya. Karena itu akan menjadi ide-ide pemikiran, walaupun nanti di belakang itu kita hilangkan enggak masalah, tetapi ketika muncul langsung ditulis. Dulu akhirnya terus sampai 15.000 kata ya, dan karena itu pula saya ditolak di food engineering ya saat itu, karena word-nya terlalu banyak. Itu jadi pengalaman lagi juga, oh ternyata nggak bisa ya saya menulis terlalu panjang gini. Akhirnya dari situlah saya mulai belajar tentang sebenarnya yang dikehendaki publisher tuh yang kayak gimana sih gitu ya, sambil mencari referensi-referensi yang sesuai, melihat sebenarnya data kita, analisa kita itu sudah sesuai tujuan sama kebaharuan yang diinginkan publisher atau belum. Terus kemudian kita juga harus bisa membangkitkan keunikan ya. Jadi kalau kita melihat ini misalnya ada garpu ini ya, lurus-lurus semua, mata kita pasti tertuju pada yang bengkok gitu ya. Nah justru mungkin hal-hal yang kayak gini yang menarik bagi reviewer gitu ya. Jadi kita tampilkan keunikan itu, kemudian kita bikin dia perhatian ya, terus kemudian attention, interest, desire, and action. Ini sama kalau kita coaching bisnis ya. Nah itu biasanya kan untuk membuat suatu produk yang bisa diminati oleh masyarakat, itu kita harus bikin attention, interest, desire, and action. Nah kita bikin yang unik tadi itu dengan AIDA itu tadi. Nah kemudian ketika kita menulis jurnal, nah ini hal-hal yang mungkin terjadi, kita harus bisa mengelola emosi juga ya. Kadang-kadang moodnya itu tidak mesti, kadang-kadang sehari cuma dapat 1 kalimat, kadang sehari bisa banyak, tapi juga kadang cuma 1 paragraf, kadang nggak keluar apa-apa gitu. Terus kadang-kadang juga muncul perasaan jenuh gitu ya, nulis terus ya itu. Terus kemudian ya itu tadi seperti yang saya ceritakan, menangis karena ditolak reviewer gitu. Nah ya terus saya saat itu ketika ya ditolak dan sebagainya, ikut pelatihan lagi. Ternyata sama narasumbernya juga sama. Ya harus positive thinking, bahwa positive thinking aja, ada jurnal yang mau menerima paper kita gitu ya. Karena yang kita tulis itu juga pasti ada manfaatnya. Nah itu kemudian ya pokoknya harus dicoba-coba, terus tidak boleh putus asa, kemudian anggap saja itu adalah mempelajari hal yang baru yang memenuhi keinginan publisher maupun reviewer. Terus kemudian kita anggap itu sebagai latihan supaya kita menjadi lebih sabar dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Yaitu yang saya alami ketika menulis jurnal ya. Jadi harus selalu menjaga semangat, harus selalu positive word, terus diiringi dengan doa. Nah, ini juga 3 hal yang saling terkait ya. Dan akhirnya ketika sudah dicapai accepted, nah itu baru rasanya itu luar biasa gitu ya. Itu pengalaman ketika menulis jurnal hingga accepted ya. Jadi ya memang jatuh bangun, kemudian nanti di titik akhir itu ketika diterima ya bahagianya itu luar biasa sampai aneh, bisa kadang-kadang ketawa sendiri dan sebagainya. Ya saya kira itu saja ya beberapa hal yang bisa saya sharekan ketika memulai dari awal kuliah hingga memenuhi semua capaiannya ya, semua memang kalau saya banyak pressure ya ceritanya,
kayak mempreserkan diri gitu ya. Tetapi ya alhamdulillah itu bisa membuat jadi selesai gitu ya. Terima kasih sekali kemarin banyak didukung ya oleh Kaprodi, oleh Mbak Tika itu ya semuanya akhirnya kita bisa menyelesaikan hingga tepat waktu ya untuk yudisiumnya. Saya kira itu saja nggih Bu Wiratni dan teman-teman, mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut tentang hal-hal yang lain. Monggo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.